Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku. Halo Gea, Halo Junin. lagi apa tuh? Aku lagi belajar nih, soalnya aku besok ujian. Loh, bentar lagi kan jam 9, waktunya kita ibadah sekolah minggu. Ih, tapi kan aku lagi belajar, kalau nilai aku jelek gimana? Loh, kita harus mendahulukan Tuhan dulu, Ge. Ibadah dulu, baru abis itu bisa belajar setelah ibadah. Karena kalau kita mendahulukan Tuhan, pasti Tuhan akan berkati ujian kamu. Bener juga ya Jun. Oke deh, kalau gitu yuk kita siap-siap ibadah. Yuk. Yuk. Oke, Ge, udah siap memuji nama Tuhan belum? Udah siap dong. Oke, kalau siap, kita tes deh semangatnya. Yuk adik-adik di rumah juga ikutan ya. Tepuk sekolah minggu. Sekolah minggu, hari minggu, di GBT, oh yes. Apa kabarnya? Tetap semangat. Yeay. Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Gimana sikap doa yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk ibadah kita pada saat pagi hari ini. Sebentar, doa akan dipimpin oleh teman kita, Grace Sheila. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sebentar kami ingin ibadah online ya Tuhan. Berkatilah ibadah online ini ya Tuhan dari awal sampai akhir. Dan juga berkatilah Koko Cici. Berilah kesehatan selalu ya Tuhan. Dan juga jauhkanlah corona dari bumi ini supaya bisa sekolah minggu seperti biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Yuk adik-adik semua yang ada di rumah, kita bangkit diri, kita mau memuji Tuhan, kita katakan pujian, Mentega Roti. Semuanya pakai gerakan ya. Sama-sama semua. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Yeay! Yuk adik-adik semua, kita siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita mau lebih serius lagi. Kita menatap firman Tuhan, sebab firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman
doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Sebentar doa firman Tuhan akan dipimpin oleh teman kita, Daryl. Tuhan Yesus, kami anak-anak The Hope mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, Cici Junin dan juga Cici Gea pamit undur diri ya. See you and God bless you. Cuwi-cuwi, dobe-do-dam-dam. Shalalalala. Kamu kok nyanyinya semangat banget sih? Iya dong, kalau kita muji nama Tuhan, kita harus semangat, Kak. Tapi kan sekarang udah waktunya kita buat dengerin firman Tuhan. Oh iya ya. Ya udah, kalau gitu yuk kita siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau menyampaikan pengumuman dulu buat adik-adik di rumah. Yang pertama, jangan lupa adik-adik kerjain tugas yang udah dikasih tahu ya. Kemudian dikirimin ke Cici Sheryl buat hadiah kerajinan di akhir tahun nanti. Oh iya, betul Kak. Dan pengumuman selanjutnya buat adik-adik yang mau memberikan persembahan atau mama papa yang mau memberikan persembahan bisa memberikan ke nomor rekening berikut. Oke, kalau sudah memberikan persembahan jangan lupa kasih informasi ke Cici Sheryl atau Cici Mesya. Nah oke Kak, yuk sekarang kita siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo. Yuk. Puji Tuhan, shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti baik karena Tuhan kita memelihara kita. Ya, hari ini Lause mau bercerita tentang seorang tokoh yang sangat terkenal. Di depannya huruf D, di belakangnya juga huruf D. Coba tebak, siapa namanya? Daud, betul. Daud, ya kalau bicara tentang Daud, adik-adik pasti tahu kisah apa yang berhubungan. Iya, Daud dengan Goliat, di mana Daud itu berani melawan Goliat yang besar dengan nama Tuhan. Tapi Lause hari ini nggak cerita tentang Goliat. Coba, kisah apa yang kira-kira kalian tahu lagi tentang si Daud? Ayo. Itu loh yang ada hubungan sama perempuan itu. Tahu kan? Si Batsyeba. Jadi waktu itu Raja Daud genit. Dia nggak boleh tuh harusnya ngintip perempuan mandi. Si Daud lakukan itu. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dia ambil istri orang, si Batsyeba itu, ya kan? Tapi hari ini kalian juga harus ingat Daud itu kemarin udah bertobat waktu dia ditegor kan sama Nabi Nathan, ya ingat kan bahwa dia salah, akhirnya dia tidak lagi mengulangi hal yang salah itu. Nah, Lause juga bukan mau cerita tentang itu. Yang Lause mau cerita ini adalah tentang Raja Daud yang dikutuk oleh seseorang. Udah pernah dengar belum ceritanya? Belum ya? Lause ceritakan. Jadi pada suatu hari Raja Daud ini tiba di Bahurim, bukan di Dengklok, karena Daud nggak pernah ke Dengklok ya. Waktu itu Daud perginya ke Bahurim. Setelah tiba di sana, ya tiba-tiba ada suara yang nggak enak didengar oleh Raja Daud. Suaranya itu kenceng dan mengganggu Raja Daud yang saat itu berjalan, ya. Nah, adik-adik sambil bawa beginian nih ya, orang ini bilang gini, "Enyahlah Daud, enyahlah, pergilah dari sini kamu. Kamu ini penumpah darah, kamu suka membunuh, ya kan? Banyak orang kamu bikin mati dan juga kamu itu dursila, melakukan yang jahat. Pergi kamu dari sini. Kamu tidak pantas jadi raja. Biar aja anak kamu si Absalom yang gantiin kamu jadi raja. Kamu mah udahlah pergi saja.
mati saja. Dasar kamu orang yang malang, yang sial, pergi kamu. Wah, adik-adik, raja diomongin kayak begitu sama orang ini. Kalian tahu nggak namanya siapa ini? Orang yang bawa-bawa begini, yang ngutuk-ngutukin, yang jelek-jelekin Raja Daud. Dia namanya Simei. Simei itu adalah keturunan dari Saul, ya, yang nggak seneng sama Daud. Wah, padahal waktu itu Raja Daud datangnya bukan sendiri loh. Dia bersama dengan pegawai-pegawainya dan bahkan tentara-tentaranya ada di kanan kiri. Wah, kan keren, nah namanya juga raja ya kan, ada yang ngawalin dong. Nah, waktu itu Raja Daud beramai-ramai, tapi si Simei ini berani. Enyahlah kamu Daud, pergi kamu dari sini. Dasar orang jahat, dasar dursila. Wah, seorang yang bersama dengan Daud saat itu bernama Abisai. Dia bilang gini, Raja Daud, mengapa si Simei anjing mati itu menggonggong seperti itu? Sudah aja saya penggal kepalanya, saya seberang ke sana, saya tangkap itu si Simei. Oke? Tapi Raja Daud bilang apa? No. Jangan kamu berurusan dengan itu, biarin aja, kata si Raja Daud. Dia mau begitu sama saya nggak apa-apa. Mungkin aja Tuhan yang suruh, ya, agar Simei mengutuki saya. Mana tahu Tuhan lihat hal ini, Tuhan jadi kesian sama saya. Nanti Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Gak apa-apa. Kalau emang demikian Tuhan atur supaya saya harus dijahatin sama dia, katanya gitu. Waduh. Semuanya kagum ya melihat Raja Daud. Raja Daud bilang gini, bahkan anak saya aja, darah daging saya sendiri mau membunuh saya. Apalagi ini orang luar, Simei ini, ya kan, bukan keluarga saya sendiri, itu wajar, gak apa-apa. Begitu adik-adik. Akhirnya waktu mereka berjalan pergi ke tempat lain, ya, itu si Simei masih aja timpukin pakai batu ke arah Raja Daud dan pegawai dan tentara-tentaranya, sehingga menimbulkan debu. Kan kalau dilemparkan itu ada debu. Dan pasti saat itu mereka yang kena debu nih, Raja Daud dan orang sekitarnya merasa terganggu. Aduh, tutup mulut, tutup hidung, sebab debunya nanti kena. Tapi sedikit pun mereka tidak membalasnya dengan kejahatan. Nah, sampailah Raja Daud ya dengan letih bersama dengan rombongannya. Dari hal ini kita bisa belajar apa adik-adik? Kita bisa belajar untuk tidak membalas yang jahat. Ya, percayalah ketika Tuhan izinkan orang lain jahatin kita, itu pasti ada maksud Tuhan yang baik. Tuhan bisa gantikan dengan kesukaan. Tuhan bisa kesian sama kita. Tuhan bilang nih, dijahatin orang kok diem aja ya, nggak ngelawan ya, nggak balas dendam ya, nggak berontak ya, bager ya, baik ya anak ini ya, hatinya kok mengampuni ya, hatinya kok lembut ya. Pasti Tuhan akan kesian dan Tuhan bisa, karena dia nurut sama saya, baik hatinya ya, saya akan memberikan berkat, saya akan gantikan dengan kegirangan, kesukaan, supaya dia jangan sedih aja ketika dijahatin orang. Begitu ya, si Daud ini memiliki sikap yang seperti itu. Buka firman Tuhan dalam 2 Samuel 16 ayat yang ke-12. Langsung bacakan, tapi 12-nya gak usah sampai habis, sampai B aja ya. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku. Ya, kita harus ingat adik-adik, ingat. Kalau orang jahat sama kita,
jangan dibalas dengan jahat. Biarinin aja. Nanti Tuhan bisa diam-diam lihat, Tuhan bisa hibur kita, memberi yang baik buat kita sebagai ganti orang-orang yang jahat sama kita. Amin. Amin. Jangan begini. Kamu ya nggak tahu saya ini siapa? Raja ini saya. Saya ini umur berapa? Kamu masih kecil ngomongnya sembarangan, tak timpuk kamu nanti. Bapak saya kamu tahu siapa nggak? Kamu berani sama saya. Gak usah gitu adik-adik, gak usah. Biarin. Ya, biarinin aja. Kita percaya bahwa ada Tuhan. Tuhan bisa tahu, Tuhan gak akan diem. Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku. Mungkin kalian juga merasa tidak adil diperlakukan oleh siapa kok begitu ya dia sikapnya sama saya. Duh saya sedih, gak apa-apa. Tuhan akan balas yang baik, percaya deh malau sudah. Sebab yang ngomong gini tuh firman Tuhan. Tuhan bisa kesian sama kita. Gak usah kita, dia tonjok saya sekali, saya tonjok dia 2 kali. You know I can tinju. Jangan, biarinin aja. Kan firman Tuhan juga ada bilang apa? Kalau dikasih pipi kiri, ya ditampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Artinya kita jangan balas. Artinya biarin Tuhan yang bertindak. Ya biarlah sifatnya Raja Daud ini itu menjadi sifatnya kita. Bahwa Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Biar Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita apapun yang terjadi. Sehingga dengan demikian adik-adik, lo yakin kita hadapi hari-hari itu dengan sukacita, dengan senang. Sebab ada Tuhan di pihak kita. Percaya ada Tuhan bersama kita. Oke? Oke. Enggak oke, harus oke. Karena ini firman Tuhan kan. Nah adik-adik, langsung mau kita menghafal ayat yang indah ini 2 Samuel 16 ayat 12. Artinya yang A aja gak usah sampai belakang. Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku. Bisa? Ulangin ya. 2 Samuel 16 ayat 12. Tuhan akan memperhatikan sengsaraanku ini. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku. Amin buat firman Tuhan. Nanti ayat hafalan ini boleh kalian kirimkan ya ke lause-lause ke Koko Cici di The Hope tugasnya. Oke. Nah, kita akan berdoa. Siap, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar sama Raja Daud bahwa sungguh Tuhan dalam hidup kami ini Engkau ambil bagian, Engkau mengetahui dan Engkau ada. Engkau memperhatikan kesengsaraan kami Tuhan. Apa yang saat ini kami derita Tuhan, yang kami alami, yang kami tidak mengerti, yang membuat kami sakit hati, kecewa Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu, kami percaya Engkau dapat menghibur kami. Engkau dapat menggantikan yang sakit-sakit, yang pahit-pahit itu dengan yang manis, dengan yang baik. Kami akan percaya Tuhan Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, Kau bisa lakukan apa saja untuk kami anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami simpan firman-Mu dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, lause sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati semuanya, bye-bye.